Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajatullah bima ta'maluna al-khabir. Ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu kitab Syarah Fathul Qorib, yang mana saat ini kita sedang membahas tentang fikih puasa. Nah, pembahasan kita sekarang sudah sampai kepada perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah taala wa nafa'ana wa bi ulumihim wa barakatihim fid dharain. Amin amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi, dan bermula perkara yang yuftiru, membatalkan, bihi dengannya itu perkara, alladzi as-shaimu, oleh orang yang berpuasa, asyaratu asya'a, itu ada 10 perkara. Ahaduha, bermula salah satu darinya yang 10, wasaniha, dan yang keduanya dari yang 10, ma, itu perkara, wasola, yang sampai, amdan, secara sengaja, ilal jaufi, ke dalam rongga tubuh, al munfatihi, yang terbuka, au ghairil munfatihi, atau yang tidak terbuka. Nah, kausuli, seperti sampai, min makmumatin, dari luka, ilar roksi, ke kepala atau ke otak. Nah, jadi salah satu dan yang kedua yang termasuk perkara yang membatalkan puasa itu sampainya suatu perkara yang terbuka atau yang tidak terbuka. Nah, seperti apa? Seperti sampainya dari luka ila rosi, ke kepala misalkan. Nah, apa saja kategori rongga jauh yang dapat membatalkan puasa jika dimasuki suatu benda? Nah, dalam kitab Fiqhul Manhaji, nah di situ disebutkan, yaitu organ tubuh manusia bagian dalam seperti otak, saluran tenggorokan yang menuju ke lambung, dan usus. Nah, kalau usul min makmumatin itu termasuknya perkara yang tidak terbuka. Maksudnya dari luka, misalkan kepala bocor, masuk suatu benda yang masuk ke kepala, ke otak, maka perkara tersebut dapat membatalkan puasa. Wal muradu, dan bermula yang dimaksud, imsakus shaimi, oleh menahannya orang yang berpuasa, an wusuli ainin, dari sampainya ain suatu zat, ilama, kepada perkara, yusamma, yang dinamakan jaufan, akan rongga tubuh. Menahan dari perkara yang menahan dari sampainya perkara kepada apa yang dinamakan rongga tubuh. Seperti apa? Seperti menahan makan dan minum yang sampai ke dalam usus. Nah, itu nggak boleh. Itu dapat membatalkan puasa. Kesimpulannya, sesuatu yang sampai ke dalam usus melalui rongga tenggorokan, atau sesuatu yang sampai ke sampai ke otak melalui kepala, nah itu dapat membatalkan puasa. Nah, wal huknatu, nah wasalisu, dan bermula yang ketiga, al huknatu, itu menyuntikkan obat, min ahadis sabilaini, dari dua jalan lobang. Nah, wahia dawaun, yaitu obat, yuhkonu, yang disuntikan, bihi dengannya itu dawa, al maridu, oleh orang yang sakit, fi kubulin, pada kubul, au duburin, atau dubur, al mu'abbari, yang dibahasakan, anhuma, darinya kubul dan dubur, fil matsni, dalam matan at-takrib, bisa bila ini dengan dua lobang. Nah, jadi ya perkara yang ketiga yang dapat membatalkan puasa, yaitu sampai menyuntikkan
obat dari salah satu dua lubang. Misalkan kan zaman sekarang ada ya masukkan obat dari lewat dubur. Nah, misalkan kayak penyakit DBD. Nah, salah satu penyakit DBD itu memasukkan obat dari dubur. Nah, apakah itu bisa membatalkan puasa? Bisa membatalkan puasa. Menyuntikkan sesuatu obat, memasukkan suatu obat dari dua jalan, maka dapat membatalkan puasa. Yang mana kubul dan dubur ini dibahasakan dalam matan at-takribnya itu dengan as-sabilaini. Warabi'u, dan bermula yang keempat, al-qai'u itu muntah amdan secara sengaja. Fa'in lam yata'ammad, maka jikalau tidak sengaja muntah, lam yabtul, maka tidaklah batal somuhu oleh puasanya, kama sebagaimana sabako yang telah terdahulu. Keterangan yang sudah kita bahas ya di part 1. Nah, jadi muntah secara sengaja dapat membatalkan puasa. Kalau nggak sengaja, ya nggak batal puasanya. Terus ada pertanyaan, bagaimana hukumnya merokok? Apakah merokok dapat membatalkan puasa? Nah, kita balik yang ke sini nih. Ahaduha wasaniha, yang sampai ke dalam rongga tubuh. Kalau dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri itu zohiron mahsusan, perkara yang zohir yang dapat dirasakan. Nah, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj di situ disebutkan wa min aini dukhanu wa minal aini dukhanu al masyhuru wa huwa al musamma bitutuni wa misluhu at-tunbaku. Apa? Dan dari sebagian dukhon yang masyhur, wahwa itu yang dinamakan dengan tembakau. Nah, fayuftiru, maka batal bihi dengannya itu tembakau as-shaimu oleh orang yang berpuasa, li'annahu, karena sesungguhnya lahu baginya itu tembakau atharon, akan bekas atau asar, yuhasu, yang dapat dirasakan. Nah, rokok asapnya kalau kita isep itu dapat dirasakan oleh rongga tenggorokan. Nah, melalui rongga tenggorokan, maka itu dapat membatalkan puasa. Itu dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Baik lagi ke khamis. Wal khamisu, dan bermula yang kelima, al wat'u, itu berjima amdan secara sengaja, fil farji, dalam kemaluan perempuan. Fala yuftiru, maka tidaklah batal as-shaimu oleh orang yang berpuasa, bil jima'i, dengan berjima, nasian, halnya lupa, kama sebagaimana sabako yang telah terdahulu. Jadi yang dapat membatalkan puasa yang kelima itu yaitu jima secara sengaja. Kalau jima secara lupa, misalkan ya, yang seperti kemarin yang sudah kita bahas, jimanya itu dia nggak tahu kalau dia lupa kalau hari ini tuh bulan puasa. Nah, datanglah hasrat dia mendatangi istrinya dan berjimalah dia. Dan setelah berjima dia baru ingat kalau hari ini tuh puasa. Maka bagaimana hukumnya? Nah, hukumnya itu tidak membatalkan puasa. Wasadisu, dan bermula yang keenam, al-inzalu, itu inzal. Apa itu inzal? Wahwa, bermula dia inzal, khurujul mani, itu keluarnya air mani, an mubasyaratin, dari bertempelnya kulit, bila jima'in, dengan tanpa jima, muharraman, yang haram. Karena ada itu bila jima, keikhraji biadihi, seperti mengeluarkannya mani dengan tangannya. Bagaimana hukumnya onani mengeluarkan mani dengan tangannya? Nah, maka hukumnya adalah batal, au ghairu muharramin, atau yang tidak haram. Nah, kalau
onani dalam madhab Syafi'i itu hukumnya haram. Nah, au ghairu muharramin atau yang tidak diharamkan. Apa yang itu yang perkara yang tidak diharamkan? Mengeluarkan air mani yang tidak diharamkan ka ikhraji biyadi zaujatihi. Seperti mengeluarkannya air mani biyadi zaujatihi dengan tangan istrinya. Au jariyati atau budak perempuannya. Seperti itu. Nah, mau itu onaninya dengan tangan sendiri atau dengan tangan istrinya yang tidak haram atau tangan amatnya, budak perempuannya, itu tidak itu membatalkan puasa. Ya, wahtaroza dan mengecualikan Imam Musonib mubasyaratin dari yang bertempel an khurujil mani dari keluarnya mani bil ihtilami dengan mimpi. Nah, bagaimana kalau misalkan keluar maninya itu dengan mimpi? Apakah batal puasanya? Fala iftar, maka tidaklah batal bihi dengannya itu ihtilam jazman secara pasti. Jadi semua yang mengeluarkan air mani secara sengaja baik secara hubungan suami istri ataupun secara onani, baik dengan tangan sendiri maupun dengan tangan istri atau budak perempuan ya, maka batal puasanya. Kecuali keluar air maninya itu dengan sebab mimpi. Maka bagaimana hukumnya? Maka hukumnya tidaklah membatalkan puasa. Wasabi'u dan bermula yang ketujuh ila akhiril asyarati sampai kepada akhir yang 10. Apa aja itu? Yang ketujuhnya haid. Yang kedelapannya nifas, yang kesembilannya itu gila, yang ke-10-nya itu murtad. Nah, jadi perkara yang membatalkan puasa, yang ketujuh itu haid, nifas, wal junun, gila. Walaupun gilanya itu cuma sebentar, misalkan dia hari ini puasa sadar, jam 12 dia gila. Walaupun gilanya cuma semenit, udah hilang akal. Nah, maka bagaimana hukum puasanya? Maka hukum puasanya batal walaupun cuma sebentar. Wariddatu dan murtad. Nah, misalkan ada seorang muslim murtad. Dia hari ini menyatakan kemurtadannya, mengiktikadkan bahwasannya dia hari ini murtad. Nah, terus dia sadar bahwasannya dia telah murtad. Maka bagaimana? Dia langsung mengucapkan syahadat lagi. Bagaimana hukumnya? Nah, maka batal puasanya. Pamata maka kapan-kapan toro'a datang syai'un sesuatu minha darinya itu asyarah asna saumi pada pertengahan puasa al-butala maka batalhu akan itu puasa. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama itu dia dapat disimpulkan lagi perkara-perkara yang membatalkan puasa, yaitu salah satunya perkara yang sampai secara sengaja ila jaufi kepada rongga tubuh, ya, awir roksi atau ke kepala. Nah, terus yang kedua dan yang pertama yang kedua yaitu sampainya perkara kepada rongga tubuh. Nah, dalam kitab Fiqhul Manhaji, nah di situ ada apa yang termasuk kategori organ rongga tubuh jauh yang dapat membatalkan puasa jika dimasuki suatu benda, salah satunya yaitu seperti otak, saluran tenggorokan yang menuju ke lambung usus. Nah, seperti makan atau nelen kertas kita telan, nah, itu batal puasanya. Nah, terus yang selanjutnya yaitu yang ketiganya itu memasukkan obat, menyuntikkan obat dari dubul dan kubur. Bukan. Kubul dan dubur. Nah, kubul dan dubur. Terus yang keempatnya itu muntah secara sengaja, yang kelimanya itu berjima secara sengaja pada kemaluan istri dan inzal onani baik secara
tangan sendiri atau tangan istri ataupun tangan amatnya, kecuali mimpi. Kalau mimpi mengeluarkan air mani nggak batal. Dan yang ketujuh, 8, 10-nya yaitu haid, nifas, dan gila. Seperti itu. Ya. Mungkin cukup sampai di sini pelajaran kita tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah di pertemuan yang akan selanjutnya kita akan membahas tentang kesunahan-kesunahan dalam puasa. Wallahu a'lam bishawab.